Selamat pagi untuk anak-anak saya semuanya, kelas 12. Pada pagi hari ini kita pertemuan yang ke-6, masih dari bab 1. Dengan topik faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Nanti anak-anak saya mengerti itu. Pertama, apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak tersebut. Yang kedua, anak-anak saya tahu mana-mana hak warga negara yang dilanggar dari Undang-Undang Dasar 45. Dan yang ketiga, anak-anak saya tahu mana-mana contoh-contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia itu. Yang pertama itu ada karena faktor egois. Faktor egois yang terlalu mementingkan diri sendiri. Egois bagus, tapi kalau terlalu egois bermasalah. Karena kalau kita terlalu egois, kita menumpuk. Kita meraup sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kita dan akan mencaplok, merampas hak-hak orang lain. Yang kedua, rendah kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini yang sangat penting, membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau rasa kesadaran ini sangat rendah, ini apalagi mereka yang memegang otoritas publik tentu akan terabaikan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, ada sifat intoleransi. Ini tak boleh sebenarnya dibiarkan. Kalau dikatakan intoleran, tidak ada rasa toleransi. Toleransi dari bahasa Latin tolerare, yang artinya membiarkan yang berbeda dengan kita. Berbeda agama kita biarkan, berbeda suku kita biarkan, karena itu indah. Jadi kalau kita intoleran, tidak menerima perbedaan ini, sama saja mengingkari titah Tuhan yang Maha Esa. Karena keanekaragaman itu ciptaan Tuhan. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Akan terlanggar hak orang lain. Penyalahgunaan kekuasaan itu bisa korupsi, bisa diktator, bisa sewenang-wenang kepada orang lain. Terutama yang korupsi. Kalau seseorang korupsi, merusak tatanan pemerintahan, memiskinkan rakyat itu. Hak-hak rakyat tidak akan diperoleh ulah beliau, ulah para penyelenggara negara atau pemegang kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat dalam menegakkan hukum. Aparat sebenarnya harus tegas. Aparat keamanan itu diberi pemerintah hak, diberi rakyat sama dia hak memegang senjata, memegang power. Jadi kalau ada pelanggar hukum, jangan takut, tegakkan, tangkap, hukum. Inilah aparat yang tegas, sehingga rakyat tahu melanggar hukum itu salah, berbuat yang tidak baik itu tidak boleh. Ini harus tegas. Yang keenam, ada penyalahgunaan teknologi. Teknologi itu adalah buah ilmu pengetahuan. Kita tahu teknologi itu sangat baik, menolong kehidupan manusia. Tetapi kalau disalahgunakan, bisa melanggar hak-hak orang lain. Yang berikut adalah pelanggaran hak warga negara seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita tahu itu hak warga negara itu dari pasal 26 sampai 34. Undang-Undang Dasar 45. Kita ambil saja beberapa contoh-contoh pelanggaran ini. Penegakan hukum
yang belum pas. Sering anak-anak saya mendengar hukum katanya tumpul ke atas, tajam ke bawah, berarti ada diskriminasi. Ini dilanggar pasal 27 ayat 1. Yang kedua, banyak kemiskinan, pengangguran yang dialami rakyat sengsara. Ini pasal 27 ayat 2 belum dilaksanakan, masih terlanggar, dan ini kewajiban pemerintah untuk membuat ini. Baru yang ketiga, hak-hak asasi manusia masih banyak terlanggar. Pelecehan seksual, perampasan tanah, KDRT, ini semua dicantumkan di dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Di sana hak asasi manusia masih banyak terlanggar, dan ini harus ditegakkan. Baru yang keempat, masih ada kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dengan atas nama negara dia melanggar hak-hak di bawah nama agama. Ini kurang baik. Ini kurang baik. Dan ini adalah sudah melanggar pasal 29. Baru yang kelima, masih banyak warga negara Indonesia tidak berkesempatan memperoleh pendidikan. Padahal pendidikan itu adalah, pengajaran itu hak warga negara, dijamin. Yang menjamin konstitusi kita, pasal 31. Masih banyak warga negara itu belum mengecam pendidikan itu. Pendidikan dasar, SD, SMP, dan SMA sudah dibenahi pemerintah perlahan, tapi ke perguruan tinggi belum maksimal semua dinikmati oleh warga negara yang mampu dan yang mau. Jadi ini adalah amanat pasal 31. Pengingkaran kewajiban warga negara itu. Masih banyak juga warga negara yang ingkar kewajibannya. Ingkar. Tidak mau menunaikan apa-apa yang diamanatkan hukum dan undang-undang. Kita ambil saja contoh-contoh yang sangat mudah. Buang sampah sembarangan. Kita tahu dampaknya itu kepada lingkungan, kerusakan alam gara-gara sampah ini. Laut tercemar, udara tercemar, tanah, sungai tercemar. Ini sepele. Tapi kalau ini terus, masyarakat yang ingkar akan kewajibannya. Baru tertib lalu lintas. Kita tahu juga kecelakaan laka lantas itu adalah pembunuh nomor 2 di Indonesia. Ini gara-gara kita tidak menunaikan kewajiban taat lalu lintas. Baru yang ketiga, masih banyak warga negara itu merusak fasilitas-fasilitas umum. Bangunan-bangunan dirusak, dicoret-coret, jembatan, telepon, jaringan-jaringan yang lain. Ya, tidak kita hormati. Contoh di sekolah kita saja, di SMA Sinar, dulu absen pinjer itu udah rusak. Ya, tidak kita jaga. Berapa yang rugi untuk membuat itu? Kalau hanyalah sebentar saja sudah rusak, tidak kita pakai lagi. Baru tidak membayar pajak. Tidak membayar pajak. Indonesia ini bergerak, maju, beroperasi. Intinya pajak. Ini tulang punggung pendapatan negara. Jadi kalau tidak dibayar, bisa-bisa negara ini kolaps, tidak maju, tidak beroperasi. Baru yang lain, yang berikutnya, tidak mau berpartisipasi dalam ketahanan negara. Dalam ketahanan negara ini bukan hanya ketahanan militer, tidak. Sekarang COVID-19 ini ketahanan juga. Kalau kita tidak berpartisipasi di sini bisa kolaps, bisa mati kita banyak. Disuruh cuci tangan, disuruh pakai masker, disuruh social distancing, harus kita jaga semua, harus kita ikuti. Dan berpartisipasi juga membantu para saudara-saudara kita yang kekurangan. Ini adalah bentuk kesadaran yang menyumbang untuk ketahanan nasional. Sampai di sini hantaran Bapak untuk pertemuan kita yang ke-6 ini. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.